Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Semoga di Ya, siang yang lumayan mendung ini kita semua masih semangat ya mengikuti podcast dengan judul Di Balik Jeruji yang Penuh Mengurai Masalah Overkapasitas Lapas dan Rutan. Baik, sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sebelum memasuki podcast pada siang hari ini, marilah kita untuk saling berkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari saya dulu ya sebagai host pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Yonada Azikra atau biasa dipanggil Nanda dari jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama untuk UPT di Kanwil Dijenpas Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, selanjutnya teman-teman boleh memperkenalkan satu-satu. Dipersilakan untuk open mic. berikutnya saya perkenalkan diri. Saya salah satu narasumber di sini. Saya Dr. Dendi Fitra Lesmana. Saya dari Kanwil Dirjen Pas Jawa Timur. Saat ini sedang ditugaskan di UPT Lapas Kelas 2A Bojonegoro. Saya sebagai dokter ahli pertama. Baik, salam kenal dokter. Boleh selanjutnya teman-teman Salam yang lain. kenal. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Ramzal Abidin, bisa dipanggil Aham. Di sini saya sebagai co-host. Untuk penempatan sendiri, saat ini saya ada di Sekretariat Jenderal atau lebih tepatnya di Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk jabatan saya sendiri adalah Pranata Komputer Ahli Pertama. Terima kasih. Terima kasih Mas Arham, salam kenal. Boleh selanjutnya teman-teman. Baik, izin memperkenalkan diri ya. Eh, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izin memperkenalkan diri. Saya narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Rati Sri Antike. Saya menjabat sebagai dokter gigi ahli pertama. Untuk penempatan saat ini saya di Kanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ati, salam kenal. Selanjutnya mungkin dari Dokter Yuni, silakan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Suwinda. Saya dari Kanwil Dirjen Pas Daerah Khusus Jakarta. Posisi saya sebagai dokter ahli pertama. Namun saat ini saya juga ditugaskan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Jakarta. Terima kasih. Terima kasih dokter, salam kenal. Baik, untuk teman-teman semuanya, materi pada siang hari ini cukup unik ya. Jadi kita akan membahas mengenai over yang ada di lapas dan juga rutan. Baik, kita mulai saja dari narasumber yang pertama. Dipersilahkan. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu over kapasitas. Jadi, overkapasitas itu merujuk pada kondisi di mana jumlah warga binaan pemasyarakatan yang berada di lapas, lembaga pemasyarakatan, rutan ataupun LPKA kapati- yang melebihi kapasitas daya tampung yang seharusnya. Nah, di mana jumlah narapidana yang ada ini tidak sesuai dengan fasilitas pemasyarakatan seperti itu. Sehingga nanti ke depan karena jumlah yang tidak sesuai ini tadi antara infrastruktur dan hunian menyebabkan permasalahan-permasalahan baru seperti itu. Benar sekali ya dok, seperti Ya. yang kita tahu bahwa di lapas dan rutan di beberapa kota besar di Indonesia
tampaknya saat ini sudah mengalami yang namanya overcapacity ya, Dok ya. Betul sekali. Dan Baik, saya nambahkan lagi, boleh Dok. hampir hampir semua lapas rutan LPKA kita se-Indonesia semuanya over capacity dengan angka rata-rata hunian di atas 90% sampai tahun ini. Baik, Dok. Nah, ngomong-ngomong mengenai overcapacity, ini, Dok, baru saja lapas saya kedatangan 11 orang layaran baru dari LPP Tangerang nih, Dok. Jadi sepertinya lapasnya juga akan menuju ke overcapacity ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Baik, boleh selanjutnya kepada narasumber berikutnya. Izin menambahkan ya, tadi dari narasumber pertama, Dr. Dendi sudah menjelaskan apa sih itu overkapasitas baik di lapas maupun di rutan. Nah, kemudian adapun dampak dari overkapasitas ini sendiri, yaitu eh, yang pertama, seperti menurunnya kualitas pembinaan warga binaan. Nah, untuk lembaga pemasyarakatan ini kan sendiri pada umumnya atau pada pusatnya itu kita berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun karena jumlah hunian dari warga binaan ini banyak, jadi yang utamanya kita berpusat untuk reintegrasi sosial, kita berpusat untuk fokus pada binaan, pada warga binaan, berubah fungsinya menjadi hanya sekedar pengamanan, penjagaan saja. Sehingga yang tadinya warga binaan itu harus dibina, cuman hanya diawasin saja. Kemudian dampak yang kedua itu bisa meningkatnya resiko gangguan keamanan dan ketertiban. Nah, kepadatan hunian dalam sel atau blok itu kan memicu potensi konflik nih dari warga binaan. Terlebih lagi karena dalam satu blok dihuni dalam banyak warga binaan membuat mereka stres kan, bersinggungan dengan satu yang lain sehingga memicu konflik. Kemudian dampak yang ketiga itu dampak pada kesehatan fisik maupun mental, di mana dalam satu blok mungkin awalnya nih satu warga binaan itu nggak terjaring nih kalau dia terkena penyakit TBC. Dah diletakkan dalam hunian blok yang padat, dia batuk-batuk, kemudian menyebar ke warga binaan yang lain. Kemudian pada yang kita sering temuin ya di lapas itu selain penyakit TBC, kemudian penyakit menular lainnya seperti penyakit kulit. Kemudian dari situ juga karena apa ya jumlah warga hunian bloknya banyak, stres. Nah, itu pengaruh kepada mental mereka. Kemudian, nah dari situ juga mempengaruhi dari pelanggaran nih terhadap hak asasi manusia. Karena dari overkapasitas itu berpotensi menyebabkan tidak terpenuhnya nih hak dasar warga binaan, baik hak atas tempat tinggal yang layak maupun hak atas mendapatkan kesehatan yang layak serta privasi. Kemudian yang tadi disebutkan oleh Dr. Dendi, disebutkan bahwa adanya rasio yang ketimpangan rasio antara jumlah warga binaan dengan petugas dari lapas ini sendiri menyebabkan menurunnya tingkat profesionalisme atau integritas dari eh, penjaga atau pegawai dari lapas itu sendiri karena sudah burn out ya memegang seluruh banyak warga binaan. Kemudian tidak efektifnya juga dari anggaran dikeluarkan untuk misalnya uang makan hanya untuk 10 warga binaan, tapi ternyata karena overkapasitas yang aturnya 10 diberikan untuk 50, 100 sehingga eh, meningkat itu biaya operasional meningkat baik konsumsi air listrik maupun layanan kesehatan. Menurut saya itu sih dampak dari adanya overkapasitas pada lapas maupun rutan. Baik, ternyata dampaknya memang sangat luar biasa ya kepada dari adanya overcapacity dari tiap lapas atau rutan. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup unik nih. Sebenarnya siapa sih yang nantinya akan terdampak oleh karena dari overcapacity ini? Mungkin dari narasumber ada yang ingin berpendapat. Baik, saya izin menambahkan ya. Setelah kita tahu apa itu overcapacity, terus dampaknya apa saja, tentu muncul pertanyaan, siapa aja yang akan terdampak karena kejadian overcapacity tersebut gitu ya. Nah, yang pertama
tentu saja yang merasakan langsung yang pertama kali adalah warga binaan itu sendiri. Kalau di lapas, kalau di rutan ya tahanan itu sendiri yang merasakan. Kenapa? Karena mereka sendiri yang berada di kamar blok hunian tersebut. Mereka yang merasakan kepadatan kamar tersebut, di mana mereka beramai-ramai di dalamnya, yang tidak merasakan higiennya. Masalah kesehatan mereka juga yang merasakan. Namun semua itu sudah dilakukan. Mungkin bagaimana cara penanganannya? Mungkin mereka mengharapkan akan segera ada gitu penanganannya supaya mereka mendapatkan tempat dari blok-blok hunian yang mungkin merasa sedikit nyaman gitu. Dimana contohnya yang kita diketahui, saya contohkan yang dari kasus di Jakarta saja itu di Lapas Kelas 1 Cipinang. Kita tahu informasi yang saya dapat itu sampai 2025 kemarin ada sekitar 2.730-an ya, warga binaan yang ada di sana. Sedangkan sampai Februari kemarin yang didapatkan data itu yang berhasil dipindahkan itu cuma 220 saja. Nah, sehingga kalau kita hitung maka kepadatannya itu sekitar 298 sekian-sekian persen, hampir 300%. Maka ini merupakan suatu overcapacity yang berat di lapas tersebut. Terus yang kedua, yang merasakan dampaknya tentu petugas keamanan itu sendiri karena mereka yang berjaga di sana setiap shiftnya untuk mengamankan para warga binaan. Di mana kalau padat, mungkin kejadian kerusuhan atau pertengkaran atau kekerasan juga akan tinggi. Nah, itu yang akan mereka tangani saat mungkin mereka berjaga. Mungkin kecenderungan untuk terjadinya pertengkaran akan semakin meningkat juga. Sedangkan petugas jaga keamanan itu cuman jaga beberapa orang karena ada shiftnya. Apalagi kalau shift malam itu kan lebih sedikit lagi yang jaga gitu. Selain itu, juga mungkin petugas pembinaan juga akan kesulitan. Kenapa? Karena saat mereka melakukan pembinaan kepada warga binaan, mungkin tempat yang mereka gunakan itu tidak mumpuni untuk menampung banyak atau jumlahnya warga binaan yang akan mendapatkan pembinaan tersebut karena kasus overcapacity ini. Selain itu, siapa lagi yang akan merasakan? Ini juga akan dirasakan oleh tenaga kesehatan yang ada di lapas atau rutan tersebut, di mana mungkin ruang klinik yang ada di lapas satu rutan itu mungkin tidak seperti vaskes-vaskes pertama yang ada kita lihat di lingkungan Kementerian Kesehatan, mungkin tidak seperti itu. Ini hanya cuman mungkin lebih kecil dibandingkan yang kita lihat di dunia Kementerian Kesehatan gitu. Sehingga dengan banyaknya warga binaan ini mungkin dalam satu hari yang akan berobat atau yang mendapatkan fasilitas kesehatan juga akan ramai. Mungkin klinik itu tidak bisa menampung sebanyak itu sehingga keadaan di klinik mungkin juga tidak akan aman dan nyaman gitu. Dan lagi juga terkadang tenaga kesehatan itu kan tidak menunggu di klinik saja, mungkin mereka juga akan datang ke blok hunian kalau ada kasus-kasus yang emergensi misalnya. Itu kan juga susah untuk tenaga medis untuk melakukan tindakan segera di sana sebelum dipindahkan ke klinik kesehatan. Selain itu, mungkin ada juga sedikit dampak terhadap keluarga-warga binaan. Kenapa? Mungkin setiap kunjungan, mungkin warga binaan itu mungkin selalu cerita begini keadaannya begini, akan menimbulkan keresahan juga terhadap keluarga dari warga binaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, memang betul ya dok ya, rasio pegawai dengan jumlah warga binaan ini memang tidak sebanding ya. Apalagi kita yang sedang bekerja di lapas ini kalau ngelihat kayaknya satu petugas itu bisa mengawasi 10, 20, 30 warga binaan ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, sebenarnya dari kasus ini siapa sih yang bertanggung jawab dalam penanganan overcapacity? Mungkin dari narasumber yang berikutnya. Boleh saya izin menjawab. Jadi untuk overkapasitas ini sebenarnya tanggung jawabnya ini sebenarnya kompleks ya. Bukan hanya sekedar kita yang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sangat-sangat kompleks. Mulai dari awal. Dari awal itu harus ada namanya sistem pencegahan. Kalau terjadi sesuatu kan pasti ada penyebabnya. Penyebabnya inilah yang harus kita cegah. Dari mana? Dari sistem sosial tatanan masyarakat kita. Jadi sebelum ada kejadian tindak pidana, itu harus dicegah dulu dari sistem sektoral.
Nah, kemudian apalagi yang harus kita buat untuk itu, ya kan? Kita itu harus kolaborasi juga sama APH aparat penegak hukum. Jadi nanti di Kementerian Hukum bisa, ini kan ada apa ini? KUHP ya, KUHP baru kita ya. Nah, itu mungkin bisa lah untuk hukuman-hukumannya bisa diatur lagi gitu. Jangan semua-semuanya langsung dimasukkan penjara. Contohnya apa? Contohnya kasus-kasus narkotika itu. Karena pada kenyataannya, lapas-lapas ini paling banyak itu dihuni sama penghuni-penghuni pengguna narkotika. Hampir 60-70%. Paling baik alangkah baiknya pecandu, pengguna, maupun pengedar itu kan paling baik direhab. Dengan adanya rehab yang berkolaborasi sama BNN, ini juga akan mengurangi angka overkapasitas dari lapas rutan maupun LPKA. Kemudian, apalagi kemudian secara struktural. Nah, kita kan di pemerintahan ini memang secara struktural harusnya memang ada kebijakan-kebijakan yang memang harus dibuat lah untuk mengatur overkapasitas tadi. Misalnya kebijakan apa? Kalau misalnya udah over, dibuat bangunan baru atau yang lainnya. Nah, jadi penanganannya ini memang harus holistik, holistik menyeluruh dari semua tatanan masyarakat dari mulai bawah sampai ke atas. Seperti itu. Karena bukan hanya tanggung jawab kita di kementerian, tanggung jawab semua sektoral. Oke, Dokter Dendi. Jadi memang dampaknya itu sangat meluas sekali ya, Dok ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan terkait kira-kira overkapasitas itu paling sering terjadi itu di mana aja sih, Dok? Mungkin untuk para narasumber boleh menjawab. Oke, izin sekalian menjawab ya. Kalau over kapasitas itu umumnya terjadi di rutan atau lapas ataupun LPKA di kota-kota besar. Nah, di kota-kota besar ini kan tingkat persaingannya juga tinggi. Kayak gitu peluang untuk kerja juga rendah, ya kan? Kemiskinan, kesenjangan sosial juga tinggi. Jadi tindak-tindakan yang berpotensi melanggar hukum itu juga besar. Nah, maka dari itu memungkinkan sekali daripada lapas, rutan, dan yang lainnya itu terisi lebih banyak. Contohnya di mana? Pasti potensi kejahatan di Jakarta, di Surabaya, di Medan itu lebih besar dari kota-kota yang lainnya. Karena tingkat yang tadi saya bilang. Selain itu jumlah penduduknya juga berpengaruh, ya kan? Seperti itu. Kemiskinan lah, kemiskinan salah satunya. Kemiskinan dan pendidikan memang jadi akar masalah. Berarti emang banyak faktor sekali, Dok ya, di mana bisa terjadinya overcapacity gitu. Banyak Oke, faktor. betul-betul. Lalu kira-kira kalau udah di dalam lapas atau rutannya nih, di bagian mana sih kira-kira dampak yang paling berasa gitu sering terjadi kalau udah di dalam rutan atau lapasnya gitu. Baik, saya jawab ya. Jadi mungkin ini ada hubungan dengan penjelasan saya sebelumnya tadi. Gimana kan tadinya kita tanya siapa yang merasakan dampaknya. Berarti ini ke pribadi orangnya, yaitu warga binaan, petugas keamanan, petugas pembinaan, tenaga kesehatan, dan keluarga. Kalau ditanya dampak eh, yang merasakan, maksudnya dampak tempatnya gitu ya, kalau dalam lapas atau rutan, berarti ada hubungannya dengan itu di mana kalau misalnya warga binanya yang merasakan, berarti tempat yang paling sering dirasakan itu adalah ya blok hunian atau kamar-kamar mereka sendiri gitu. Kemudian yang kedua tadi ada petugas keamanan. Petugas keamanan itu mungkin kalau untuk dari segi tempat mereka berjaga sih enggak ya. Cuman tempat yang dimaksud ini mungkin ketika mereka melakukan pengamanan yang terjadi risiko pertengkaran, berarti tempatnya juga sama blok hunian, kamar-kamar warga binaan tersebut.
Kemudian kalau untuk seperti tadi yang dijelaskan, yaitu petugas pembinaan berarti mereka kan melakukan pembinaan di tempat-tempat pembinaan yang sudah ditentukan. Nah, berarti yang tempat yang dirasakan over capacity adalah tempat di mana para petugas pembinaan melakukan pembinaan terhadap warga binaan tersebut. Yang terakhir mungkin yang tempat yang dirasa itu ya adalah tempat pelayanan kesehatannya, yaitu mungkin kalau di lapas satu rutan di bagian klinik kesehatannya. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik dok. Jadi emang berarti dampaknya itu benar-benar sangat signifikan dok ya untuk tempatnya. Lalu seperti yang kita dengar dari Dokter Yunanda tadi yang barusan ada penambahan warga binaan itu ya dok. Iya, Kan betul. itu juga kan kita nggak selalu tahu kapan itu akan terjadi gitu ya. Betul, Kira-kira, betul sekali. kira-kira kapan sih eh, masalah atau overcapacity itu bisa mulai serius gitu ya? Bisa terjadi, misalkan nih tiba-tiba ada warga binaan bertambah lagi gitu. Nah, kira-kira kapan itu bisa dianggap serius gitu? Oke, Mungkin dari untuk narasumber. boleh saya bantu jawab. Sebenarnya overkapasitas itu juga udah masalah serius ya, masalah serius yang dihadapi kita semua. Nah, seperti yang tadi kata Dokter Yuni, pasti berefek sama semuanya. Pada dasarnya kita ini kan wajib mengedepankan keamanan ya. Karena kelebihan orang itulah yang buat resiko ancaman keamanan kita itu jadi lebih besar. Apalagi perbandingan petugas sama tahanan itu nggak sebanding. Contoh di lapas saya ini perbandingannya 1:5 petugasnya. 1:5. Jadi kalau udah ada kerusuhan udah pasti kita selesai dihajar sama warga binaan. Pasti nggak ketolong. Nah, bagaimana cara kita menangani itu? Jadi kita itu sama WBP itu bukan hanya melakukan pendekatan represif ya. Kita memang harus dari hati ke hati. Jadi ibaratnya main layangan tuh kita tali ulur sama mereka. Kadang bisa tegas, kadang kita bisa lembut. Jadi pun kita itu sosok yang disegani, bukan ditakuti. Ketika kita jadi sosok yang disegani, mereka pun jadi hormat. Dan hal itu bisa menurunkan resiko dari si kerusuhan yang berdampak juga keamanannya jadi lebih terkontrol seperti itu. Nah, apalagi yang menjadi masalah serius, nah, karena padat seperti itu, apalagi ini daerah komunal ya, maksudnya banyak orang lah isinya, pasti juga menimbulkan banyak penyakit ya, banyak penyakit seperti yang dibilang dokter Yuni. Pasti TBC itu sangat gampang menularnya, dari percikan saja udah menular. Apalagi paling banyak itu angka penyakit itu skabies. Skabies itu gatal-gatal penyebabnya kutu. Itu bergesekan aja udah langsung. Nah, makanya dari itu penting kita tangani itu bertahap semuanya dari awal sampai nanti menunjukkan hasilnya. Seperti itu. Karena memang tingkat kejahatan pasti ya, pasti bertambah, bertambah, bertambah. Ya, yang lain ada yang mau nambahkan mungkin? Silakan mungkin narasumber yang lain. Hmm. Soalnya kalau saya memang cukup serius ya gara-gara banyak itu apalagi ada yang TBC, ada lagi yang HIV seperti itu. Apalagi mereka juga karena overcrowded dan memang tidak disalurkan hasrat seksual. Jadi mereka ini kan memang terkungkung hasrat seksualnya. Bisa menjadi penyelewengan, penyelewengan apa? Seksual, LGBT, suka sesama jenis itu terjadi juga. Betul ya, Nah, Dok ya. Memang betul. penyimpangan seksual ini sudah sepertinya sudah sering terjadi ya, Dok ya, di lapas maupun Iya, rutan. Apalagi betul. untuk warga binaan yang memang masa pidananya lumayan lama ya, Dok. Lumayan lama, betul. Itulah jadi masalah serius. Dan ketika dia penyelewengan, dalam artian seperti itu, seksualnya menyimpang, nah itu jadi masalah lagi baru. Jadi infeksi menular seksual lagi yang ada. Ya kan? Dan pastinya
kebersihan lah. Kalau saya lihat itu, kan di lapas saya ini ada blok wanita, blok pria. Kalau wanita memang nampak dia lebih bersih, pandai merawat diri. Kalau laki-laki ini memang malas merawat diri. Tambah lagi mereka padat, udah gitu. Di dalam namanya juga keamanan juga kurang. Ketika mereka jemur baju, yang lain-lain juga hilang juga bajunya. Jadi rawan juga di dalam. Saking padatnya itu baju hilang, celana pun bisa hilang, makanan diletak pun bisa hilang. Memang luar biasa lah kalau di dalam ini kita mau cerita. Betul ya dok ya. Nah, kemudian ini kan sudah menjadi suatu problem ya dok ya yang sangat serius. Nah, kira-kira kapan sih dok evaluasi yang akan dilakukan biasanya dok? Izin menjawab ya, Dok ya. Kalau setahu saya itu evaluasi ini selalu dilakukan. Jadi evaluasi ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada evaluasi yang secara berkala, baik per bulan, triwulan, kemudian evaluasi tahunan yang biasanya dilaporkan setiap tahun ya, di laporan kinerja instansi pemerintah. Kemudian ada juga ketika Kementerian kita nih mau bikin kebijakan yang baru seperti yang kemarin ya KUHP atau KUH baru. Pasti juga ada evaluasi tuh gimana jumlah dari BBP dengan pembagian dari penghuninya, jumlah blok huninya berapa dengan dihuninya berapa sehingga kemarin sempat saya lihat juga ada muncul kebijakan baru yang namanya restoratif justice itu ya. Kemudian juga evaluasi juga dilakukan ada yang situasional ketika terjadi eh, kelonjakan ya atau naik jumlah WBP ini naik secara insiden. Nah, biasanya itu terjadi pada kasus-kasus setelah operasi penegakan hukum yang besar seperti penangkapan OPM tuh. Nah, itu pasti ada evaluasi lagi gitu. Begitu sih menurut saya. Terima kasih. Baik dok, berarti memang evaluasi dan monitoring ini akan selalu dilakukan ya dok ya? Kemudian dok, karena tadi sudah apa namanya mengalami over capacity, nah mengapa sih over capacity ini menjadi terus terjadi meskipun sebenarnya ini sudah lama disadari? Baik dok, saya menjawab ya dok ya. Emang sebenarnya kita sadar ya, over capacity ini sebenarnya sudah lama terjadi. Tapi bukan maksudnya dibiarkan saja, tapi mungkin lebih ke pemikirannya adalah untuk penanganannya itu kan bukan sesuatu yang instan gitu. Contohnya saja kalau misalnya kita mau berpikir dengan mudah atau yang lebih waktunya singkat, mungkin bisa dikurangin dengan cara mungkin pemindahan gitu, ada pemindahan. Tapi kan itu juga nggak seinstan-instannya gitu, butuh waktu juga gitu. Sedangkan dalam kita menunggu waktu itu, yang namanya angka peningkatan kejahatan tuh tetap bertambah. Jadi dalam satu hari aja yang bisa datang itu bisa berapa orang gitu. Sedangkan pengurusan untuk pengurangan kapasitas warga binaan butuh waktu berapa gitu ya kan, misalnya seminggu 2 minggu kalau misalnya yang mau yang lebih mudah atau yang lebih waktunya lebih cepat gitu ya. Sedangkan sehari aja yang masuk berapa gitu, belum tahanan, belum yang bagi statusnya tahanan, belum yang udah jadi warga binaan gitu, yang putus sidangnya gitu. Maka penambahan dari warga binaan itu sendiri akan lebih cepat, mungkin berkali-kali lipat dibandingkan proses penanganan yang kita lakukan dalam waktu singkat gitu. Itu kita bicara dalam waktu yang lebih cepat. Lain halnya kalau butuh waktunya yang lebih lama, seperti mungkin nambah gedung baru itu kan nggak akan mungkin bisa dalam hitungan setahun 2 tahun karena kan harus ada anggarannya, rencana ke depannya atau bagaimana gitu ya kan untuk mewujudkan rencana tersebut. Sedangkan kalau dalam waktu selama itu udah berapa ratus dan berapa ribu mungkin warga binaan yang datang ke lapas-lapas dan rutan tersebut begitu. Nah, mungkin juga kita juga bisa berpikir terhadap tekanan publik mungkin atau opini publik gitu. Dimana yang kalau misalnya ada kejahatan kan mereka langsung menuntut harus dihukum hukuman berat gitu, secepatnya dilakukan pemenjaraan dan sebagainya gitu. Tuntutan tersebut juga mungkin membuat putusan yang sidang yang harus cepat dan sebagainya, maka itu juga meningkatkan kapasitas yang akan datang ke dalam lapas atau rutan
Gitu mungkin dok dari saya penjelasannya. Baik dok, tadi sempat dibahas ya, ini lumayan seru nih. Sebenarnya mengapa sih dok alternatif pemindahan WBB itu masih belum optimal dok? Baik, sebenarnya belum optimal ya, karena kan yang namanya kita di ranah hukum ya, tentu namanya pemindahan itu ada prosedurnya. Kan nggak mungkin pemindahan langsung, ini pindahin ke sini, pindahkan ke sana, ke situ, enggak. Tentu ada prosedurnya, mulai dari penyuratan, ini, dan segala macam gitu ya kan. Itu tentunya butuh waktu. Butuh waktu, terus juga belum lagi eh, harus ACC dari siapa, tuh, tim keamanan mana, ini siapa, kepala bagian mana gitu ya kan. Itu ada jenjangnya, ada jenjang ke atasnya. Nah, itulah yang menyebabkan butuh waktunya dalam proses pemindahan. Apalagi kalau misalnya pemindahannya sampai ke luar provinsi, misalnya seperti saya yang di daerah Jakarta, kalau daerah Jakarta mungkin lebih mudah dibandingkan kalau nanti pemindahan warga binaannya ke Nusa Kambangan, itu akan lebih butuh waktu lagi gitu. Karena proses pengawalan ke Nusa Kambangan saja itu pasti lebih banyak dibutuhkan petugasnya, terus persiapannya juga akan lebih besar dibandingkan di provinsi yang sama. Begitu mungkin dokter. Baik dok, nah ini kemudian ada lagi nih dok, mengenai pembangunan lapas baru. Sebenarnya kan pembangunan lapas baru dari kementerian kita itu setiap tahun ada ya dok ya. Nah ini mengapa pembangunan tersebut itu masih belum menyelesaikan dari akar permasalahan ini? Untuk pembangunan lapas itu memang ada anggarannya, cuman kan eh, namanya suatu instansi ya, mungkin suatu anggaran tersebut tidak berfokus pada hanya pembangunan saja. Mungkin di satu ketika gitu yang dana dana untuk anggaran pembangunan itu mungkin sudah direncanakan. Tapi ternyata muncul masalah yang harus butuh penanganan yang lebih apa namanya lebih lebih darurat gitu. Misalnya kasus kesehatan pada warga binaan contohnya ya. Karena kan rata-rata warga binaan itu mungkin dia tidak punya BPJS seperti jaminan kesehatan yang dimiliki pada masyarakat pada umumnya. Nah, kalau memang mereka tidak punya jaminan kesehatan saat mereka terjadi masalah kesehatannya itu di lapas atau di rutan, yang bertanggung jawab untuk pelayanan kesehatan, untuk biaya kesehatan warga binaan tersebut adalah instansi tersebut. Ya, berarti di kita adalah tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, mungkin anggaran yang kita ketahui namanya anggaran biaya kesehatan itu kan tinggi. Mungkin sudah direncanakan juga untuk biaya kesehatan. Namun mungkin karena meningkatnya kejadian masalah kesehatan saat itu, mungkin membuat instansi mungkin mengambil dana tersebut dulu, misalnya dari dana pembangunan yang terlebih dahulu yang masih tersedia gitu. Dan mengingat masalah kesehatan mungkin saat itu lebih diutamakan dibanding pembangunan. Mungkin seperti itu kira-kira, Dok. Baik, dokter terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, ini kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial ya dok ya. Sebenarnya bagaimana sih dok dampak dari over capacity ini terhadap sistem kami di pemasyarakatan? Menjawab ya. Tadi kan sebelumnya sudah banyak dijelaskan dari beberapa narasumber yang lain juga mengenai dampak apa yang terjadi jika terjadi overkapasitas baik di lapas maupun di rutan. Kalau untuk di lembaga pemasyarakatan sendiri ini sih, yaitu tadi yang pertama tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan yang awalnya itu kita ya lembaga pemasyarakatan itu berorientasi pada rehabilitasi sama reintegrasi sosial, dia malah karena overkapasitas, kita pusatnya hanya ke untuk pengawasan saja. Untuk dari rehabilitasi mau reintegrasinya itu sangat minim. Nah, hasil dari rehabilitasi yang minim ini atau pembinaan yang minim ini membuat terjadinya banyak residivis lagi, gitu. Kemudian eh, menurunnya kualitas tadi layanan dasar karena
tadi ya dari petugas jaga maupun dari tenaga kesehatan sudah banyak yang burn out, kerjanya sudah overtime semua, jadi pelayanannya mungkin kadang turun. Kemudian juga karena sudah burn out ini, jadi apa ya, pengawasannya agak longgar sedikit sehingga bisa terjadi juga itu yang namanya uh, tindak pidana lagi tuh di dalam lapas seperti penyelundupan narkotika maupun penyelundupan HP. Kemudian uh, meningkatnya resiko juga tadi itu ya, gangguan keamanan dan ketertiban seperti konflik yang ada di dalam hunian atau blok. Menurut saya sih itu. Mungkin dari narasumber yang lain ada yang bahkan. Terima kasih. Mungkin sudah cukup penjelasannya, Dok, Sudah untuk cukup sekali pertanyaan ya tersebut. Iya. penjelasannya, betul sekali. Baik, dokter-dokter, dari semua pemaparan yang telah dipaparkan, kita masuk ke pertanyaan yang paling terakhir nih, yaitu bagaimana sih solusi untuk mengatasi dari over capacity yang ada di lapas maupun rutan ini? Baik, Dok, mungkin saya bisa menambahkan lagi ya. Mungkin untuk solusi dari overcapacity ini mungkin kita bisa bagi menjadi dua pendekatan gitu ya. Secara garis besarnya, yaitu mungkin dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Mungkin ini sudah termasuk dalam penjelasan-penjelasan semua dari awal tadi ya. Jadi ini mungkin kita rangkum saja. Mungkin kalau untuk jangka pendek itu mungkin kita bisa optimalkan dari program asimilasi dan integrasi sosial. Nah, ini contohnya yang seperti apa yang seperti dijelaskan tadi. Mungkin adanya hak daripada warga binaan itu mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau pembebasan eh, yang saat dia bebas gitu di awal pembebasan gitu ya kan. Selain itu, mungkin yang kedua bisa dari proses pemindahan warga binaan tadi. Mungkin kita pikirkan terlebih dahulu, bisa nggak warga binaan ini dipindahkan ke lapas-lapas yang sekiranya kapasitasnya belum se-over yang di tempat sini gitu. Mungkin kalau misalnya kelihatan mungkin bisa diurus pemindahannya sesuai prosedur yang secara optimal gitu supaya cepat bisa dilakukan pemindahan. Atau juga bisa pada warga binaan yang risiko tinggi, contohnya yang butuh tempat yang super maksimum security yang kita tahu mungkin bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan. Setidaknya itu bisa mengurangi overcapacity di tempat lapas yang termasuk tergolong berat itu. Itu mungkin untuk jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjang, seperti pertanyaan dokter tadi tentang pembangunan dari gedung lapas itu sendiri, misalnya blok huniannya atau ruang pembinaannya yang diperbaiki, atau juga tempat fasilitas kesehatannya. Tapi mungkin yang paling penting di sini adalah blok huniannya yang terlebih dahulu gitu. Itu di mana butuh rencana pembangunan yang sangat maksimal dulu supaya bisa dilakukan pembangunan tersebut di lapas yang benar-benar membutuhkan seperti itu. Namun itu kan butuh waktu. Nah, makanya ini saya bilang jangka panjang. Selain butuh waktu juga kan pasti eh, butuh banyak pertimbangan dari dana-dana yang dipersiapkan seperti itu. Juga mungkin juga dari segi petugas jaganya juga dipertimbangkan. Mungkin apakah dibutuhkan penambahan dari petugasnya gitu. Tapi ini juga dipertimbangkan kembali dengan bertambahnya petugas tentu biaya yang dikeluarkan instansi juga akan meningkat. Makanya ini butuh rencana jangka panjang. Mungkin begitu dokter dari saya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin dari dokter yang lain ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Izin menambahkan Boleh dok, dari silakan. pendapat Dokter Yuni, saya setuju banget sih dengan apa yang sudah disampaikan tadi dengan Dokter Yuni. Ada jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya seperti tadi ya, pergeseran dari warga binaan. Jangka panjangnya bisa dengan pembuatan lapas atau rutan yang baru. Kemudian menurut saya kita juga perlu apa ya, kerjasama dengan pihak hukum yang lain, dengan kepolisian, dengan pengadilan, untuk menetapkan bahwa
kebijakan hukum ini tuh tidak hanya jadi tindak pidana penjara saja, banyak yang lain, bisa dengan melalui putusan kerja sosial atau tadi restoratif justice yang dimana seperti pada kasus narkotika juga tadi ya, narkoba baik penggunaan, penyeludupan, pengedaran yang seperti sudah disebutkan oleh Dr. Dendi bahwa tidak hanya dipidana penjara saja, tapi bisa juga mungkin melalui rehabilitasi. Jadi tidak semua putusan pengadilan itu harus pidana penjara, tapi bisa menggunakan pidana-pidana yang lain. Menurut saya itu. Baik, terima kasih Dokter Ati. Ada lagi atau mungkin sudah cukup, teman-teman? Sekali lagi menekankan bahwasannya overkapasitas ini merupakan masalah yang kompleks. Jadi bukan hanya satu dua pihak yang harus menangani, harus ditangani oleh seluruh masyarakat. Karena mencegah itu lebih baik. Mencegah lebih baik. Kalau di dunia kesehatan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Ini pun juga mencegah kejahatan itu memang lebih baik. Makanya harus betul-betul ditegakkan. Peraturan dibuat untuk dipatuhi. Mungkin saya izin menambahkan lagi dok. Menyinggung dari Dokter Latif tadi membahas narkoba dan mencegah dari yang dipaparkan oleh Dokter Dendi. Mungkin salah satunya bisa juga penanganannya dengan rehabilitasi. Mungkin dok, ini bisa masuk ke jangka pendek untuk tambahannya rehabilitasi. Di mana kita tahu warga binaan itu kan kasusnya juga cukup banyak yang narkotika begitu. Jadi mungkin kita selama mereka di lapas, mungkin kita bisa berikan rehabilitasi terhadap penggunaan narkotika. Harapannya adalah ketika nantinya warga binaan ini bebas kembali ke masyarakat, tidak mengulangi kebiasaannya kembali untuk menyinggung narkotika. Karena kalau mereka balik lagi, akan masuk lagi ke dalam lapas dan menambah lagi kapasitas lapas. Mungkin begitu, dokter. Betul tuh. Itu paling bagusnya sih sebelum bebas ya di rehab ya. Karena kalau jauh-jauh hari baru masuk dia di rehab, ada kemungkinan bisa kambuh lagi di dalam atau segala macam. Iya, Biasa dua betul, tiga dokter. bulan, dua tiga Iya, bulan betul. sebelum pulang lah biar bagus. Betul. Jadi di luar pun udah kebawa-bawa dia hasil dari rehab kita yang di dalam lapas. Itu Iya, gitu betul juga sih. dari BNN kemarin mintanya 2 3 bulan sebelum pulang biar optimal karena kan dari BNN bukan hanya jumpa di sini, follow up-nya bukan hanya jumpa di lapas, tapi follow up-nya juga di kegiatan-kegiatan saat di rumahnya. Baik, terima kasih kepada narasumber. Saya akan membacakan kesimpulan dari podcast kita yang lumayan seru ya dok ya, dari siang sampai dengan sore hari ini. Jadi overcapacity dari lapas maupun rutan ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, di mana memerlukan solusi-solusi yang baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk jangka pendek bisa melakukan optimalisasi melalui program asimilasi serta integrasi sosial. Kemudian juga ada pemindahan warga binaan ke lapas yang lebih rendah tingkat hunian. Kemudian untuk yang jangka panjang di sini kita dapat menerapkan alternatif pemindahan. Tadi sudah dibahas ya dok ya mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Kemudian juga yang paling penting ini dok mengenai reformasi kebijakan hukum pidana supaya kita tidak selalu berorientasi pada pemenjaraan. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Kita akan menutup podcast yang seru ini. Saya Yonanda Azikra, mohon maaf apabila mungkin ada salah kata dan perbuatan. Begitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Selamat menunggu berbuka. Iya, Selamat selamat berbuka puasa, istirahat. selamat Ramadan.